Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Musyafa Ibadur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kitab Adabul Ilmi wal Muta'alim, yaitu di bab 2 yang dimana itu adalah tentang adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Di sini di bab 2 ini ada disebutkan 10 jenis adab. Yang pertama, awalan ayyutahhira qalbahu min kulli gissin wa danisin wa gillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'il khuluq liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wa li ittila'i ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi li gawamidihi. Yang artinya hendaknya ia membersihkan hati dari segala bentuk penipuan, kotoran, kedengkian, hasad, keyakinan yang buruk, dan akhlak yang buruk. Jadi, ketika kita ingin menuntut ilmu, jadi kita tuh harus mengkosongkan hati kita dalam segala bentuk aspek apapun. Mulai dari aspek kedengkian, kotoran, akhlak yang buruk, dan yang lain-lain. Kemudian liyasluha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wa liittila'i ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidihi. Kemudian hal tersebut dilakukan agar hatinya layak untuk menerima ilmu, menghafalnya, memahami ideal maknanya, serta memahami hal-hal yang samar dari ilmu tersebut. Jadi kalau hati kita bersih dari segala kotoran, kemudian kedengkian, akhlak-akhlak yang buruk, maka ilmu pun bakal cepat diserap oleh otak kita sehingga kita dapat menerima ilmu tersebut. Adab yang kedua, asani an yuhassinan niyata fi talabil ilmi bi an yaqsida bihi wajhallahi azza wa jal wal amla bihi wa ihya asy-syari'ati wa tanwira qalbihi wa tahliyata batinihi wa taqarruba minallahi ta'ala. Yang artinya itu adalah hendaknya ia memperbaiki niat dalam menuntut ilmu dengan cara mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla, kemudian mengamalkannya, menghidupkan syariat, menerangi hati, menghiasi batinnya, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi, ketika kita menuntut ilmu, kita harus niat. Niat kita tuh kayak, oh, saya berniat menuntut ilmu dengan mengharapkan ridhonya Allah. Kemudian, walaya kok dida bihil agrodon dunyawiyah min tahsilir riasati wal jahi wal mali wa mubahatil aqrani wa ta'zimin nasi lahu wa nahwi dzalik. Kemudian dan hendaknya ia tidak berniat mencari tujuan-tujuan duniawi seperti meraih kedudukan, jabatan, harta, menyombongkan diri di hadapan teman sebaya, mencari pengagungan orang lain dan hal-hal semacamnya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, jadi jangan sampai kita tuh kayak, oh, saya menuntut ilmu ini biar saya kedudukannya lebih tinggi dari teman saya. Jangan begitu. Jadi kita tuh menuntut ilmu tuh dengan niat yang tulus untuk mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Yang kemudian yang ada ketiga itu adalah an yubadira bitahsilil ilmi syababahu wa awqata umurihi. Hendaknya ia bersegera dalam menuntut ilmu di masa muda dan waktu hidupnya. Wala yaghtarra bikhuda'il tashwifi wa ta'mil. Janganlah ia tertipu oleh bujukan, menunda-nunda dan berangan-berangan kosong. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umurihi la badala laha wa la iwada anha. Karena sesungguhnya setiap jam yang berlalu dari umurnya tidak ada pengganti dan tidak ada tukarannya. Wa an yaqta'a ma qadara alaihi min al-'ala'iqis syagilati wal 'awa'ikil mani'ati an tamami talabi wa badlil ijtihadi wa quwwatil jiddi fit tahsil. Hendaknya ia memutuskan segala hal yang menyibukkan dan rintangan yang menghalangi dari sempurnanya proses menuntut ilmu. Dan hendaknya ia mencurahkan segenap kesungguhan serta kekuatan dalam meraih ilmu. Fa innaha qawati'u tariqit ta'allum. Karena hal tersebut adalah pemutus jalan belajar. Jadi semasa muda ini, misal umur kita masih muda ini, kita harus namanya
perbanyak untuk menuntut ilmu. Karena waktu yang kita lalui itu tidak akan bisa terulang lagi. Karena kenapa ada pepatah yang mengatakan waktu itu bagaikan emas. Nah, jadi karena waktu itu tidak akan bisa namanya terulang kembali. Nah, kemudian juga kita tuh harus namanya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu karena karena hal-hal yang menundakan dan kesibukan itu adalah pemutus jalan belajar. Kemudian adab yang keempat yaitu adalah an yaqna'a minal quti wal libasi bima tayassara. Ya, hendaknya ia merasa cukup dengan makanan dan pakaian yang ada. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita tuh misal kita memakai pakaian yang biasa aja, kita tuh harus cukup dengan apa yang kita pakai. Jangan kita iri dengan pakaian orang lain. فبالصبر على أدنى العيش ينال سعة العلم وجمع شمل القلب من متفرقات العمل min mutafarriqatil amal. Dengan bersabar dan kehidupan yang sederhana, ia akan memperoleh kelapangan ilmu dan terkumpulnya pikiran yang terpecahkan oleh berbagai keinginan. Jadi, kalau kita bersabar, kemudian kita hidupnya sederhana, maka kelapangan ilmunya tuh akan terkumpulkan. Wa yatafajjaru fihi yanabi'ul hikmah serta akan memancarkan darinya mata air hikmah. Qala imamun nas Qala imamun nas Syafi'i rahimahullah. Imam Imam Syafi'i rahimahullah berkata, la yuflihu man talabal ilmi bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyah. Tidak akan beruntung orang yang menuntut ilmu dengan kebanggaan diri dan kemewahan hidupnya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan tidak akan beruntung orang yang menuntut ilmu tetapi dia membanggakan dirinya dengan kemewahannya. Walakin man talabahu bizillatin nafsi wa dhikil aishi wa khidmatil ulama'il aflah. Tetapi siapa yang menuntut ilmu dengan merendahkan diri atau tawadu, hidup sederhana dan melayani para ulama, niscaya ia akan beruntung. Jadi, ketika kita menuntut ilmu, kita tuh harus merendahkan diri, kita tidak boleh meninggikan kedudukan kita, kemudian kita hormat kepada guru kita, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Kemudian adab kelima itu adalah an yuqassima awqata lailihi wa naharihi wa yagtatima ma bakiya min umrihi fa inna bakiyatal umri la qimata laha wa ajwadul awqati lil hifzil ashar walil bahthil ibkar walil kitabati wasatton nahar walil mutala'ati wal mudzakaratil lail. Hendaknya ia membagi waktu malam dan siangnya serta memanfaatkan sisa umurnya karena sisa umurnya itu sangat berharga. Waktu terbaik untuk menghafal adalah waktu sahur, sepertiga malam. Untuk meneliti atau diskusi adalah pagi hari. Untuk menulis adalah di tengah siang hari. Untuk membaca dan mengulang pelajaran adalah waktu malam. Jadi, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita semisal kita menghafal Al-Quran, jadi waktu yang terbaik itu adalah di waktu sahur atau di sepertiga malam, di waktu-waktu sholat tahajud. Kemudian untuk kita berdiskusi terkait dengan soal permasalahan, lebih baik itu di pagi hari. Kemudian untuk menulis yaitu adalah di tengah siang hari. Dan untuk membaca dan mengulang pelajaran atau memurojaah yaitu adalah di malam hari. Wa ajwadu amakinil hifdzil ghurafu wa kullu mawdi'in ba'idin anil mulhiyat. Wa la yahsunul hifdzu bihadratin nabati wal hudrati wa anhari wa dajijil aswat. Kemudian tempat terbaik untuk menghafal adalah kamar atau setiap tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan. Misalnya kita di masjid atau enggak kita di kelas. Lalu tidak baik menghafal di dekat tanaman, pemandangan hijau, sungai atau di tengah kebisingan suara. Karena kalau banyak kebisingan suara itu akan mengganggu fokusnya kita dalam menghafal.
Kemudian adab yang keenam itu adalah an yuqallilal akla wasyurba fa inna syib'a yamna'u minal ibadati wa yudfilul badan wa min fawaidi qillatil akhli sihhatul badan wa daf'ul amradil badaniyah fa inna sababaha kathratul akli wa kathratus syurb kama qala fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi wa sihhatul qulubi minat tugyatni wal bator walam yara ahadun minal awliya'i wal a'immatil akhyari yattasifu au yusifu bikasratil akli wala humida bihi wa innama tuhmadu kasratul akli minad dawabil lati la ta'kilu wa tursadu lil amal. Yang dimana artinya hendaknya ia menyedikitkan makan dan minum. Kenapa menyedikitkan makan minum? Karena kalau kita kekenyangan berlebihan dapat menghalangi dari ibadah dan memberatkan tubuh. Jadi kalau kita kenyang dalam kita makan dan minum, maka fokus kita tidak apa? Maka kita tuh tidak fokus dalam menuntut ibadahnya itu. Di antara manfaat sedikit makan adalah kesehatan tubuh dan terhindar dari penyakit fisik. Karena penyebab penyakit adalah terlalu banyak makan dan minum. Sebagai dikatakan, sesungguhnya penyakit yang paling sering engkau lihat berasal dari makanan atau minuman. Sedikit makan juga menjaga hati dari kesombongan dan keangkuhan. Tidak pernah terlihat seseorang wali atau imam pilihan yang dicirikan atau disifati karena banyak makannya. Dan hal itu tidak pernah dipuji. Sesungguhnya, banyak makan hanya dipuji pada hewan yang tidak berakal dan disiapkan untuk bekerja. Jadi kalau kita menuntut ilmu tuh lebih baik kita tuh untuk tidak makan berlebihan. Karena efek dari makan berlebihan tuh, misal kita lagi menuntut ilmu, efeknya tuh kita bisa ngantuk di kelas, tidak fokus ketika mendengarkan ustadznya dalam memaparkan materinya, dan yang lainnya. Kemudian poin yang ketujuh yaitu adalah an yu'akhidha nafsahu bil wara'i wal ihtiyati fi jami'i sya'nihi wa yataharra halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi liyastanira qalbuhu wa yasluha liqabulil ilmi wa nurihi wan naf'i bihi wa yanbaghi lahu an yasta'milur rukhasa fi mawadi'iha indal hajati ilaiha wa wujudi sababiha fa innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Yang artinya hendaknya ia membiasakan dirinya untuk bersikap wara atau berhati-hati dari yang syubhat dan berhati-hati dalam semua urusan. Ia harus mencari yang halal dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan semua hal yang ia butuhkan agar hatinya menjadi terang dan layak untuk menerima ilmu, cahaya ilmu, serta mendapatkan manfaat darinya. Kemudian hendaknya ia menggunakan keringanan atau rukhsah pada tempatnya saat dibutuhkan dan ada sebabnya. Karena sesungguhnya Allah menyukai jika keringanannya dilaksanakan sebagaimana Allah menyukai jika kewajiban-kewajibannya dilaksanakan. Kemudian yang kedelapan itu adalah an yuqallil istimalal mata'imil lati hiya min asbabil baladati wa dha'fil hawasi katufahil khamidi wal baqillai wa syurbil khal wa kadzalika ma yakthuru isti'maluhul balgamal muballidal lizihni wal muthkila lil badani kakasratil albani was samaki wa ashbahi dzalik wa yanbaghi an yajtaniba ma yurithun nisyana bil khasiyati ka akli athari suril fa'ri wa qiraatil wahi al kuburi wad dukhuli baina jamalaini maqturaini wa ilqa'il qamlil hayyan. Artinya hendaknya ia menyedikitkan mengonsumsi makanan yang menyebabkan kebodohan dan melemahkan panca indera seperti apel asam, kacang full dan minuman cuka. Jadi makanan-makanan ini itu adalah penyebabnya
kita menjadi apa? Penyebabnya kebodohan. Kemudian dan melemahkan panca indera. Jadi seperti panca indera itu seperti mata kita seperti membuat kita ngantuk. Kemudian begitu juga hal-hal yang sering dikonsumsi yang dapat menimbulkan lendir yang membekukan pikiran dan memberatkan tubuh. Seperti terlalu banyak mengonsumsi susu, ikan, dan sejenisnya. Hendaknya ia menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan lupa secara khusus, seperti memakan sisa tikus, membaca tulisan pada batu nisan, berjalan di atas dua ekor unta yang sedang ditarik, dan membuang kutu dalam keadaan hidup. Yang kesembilan, an yuqallila naumahu ma lam yalhaqu dororun fi badanihi wa dhihni wa la yazida fi naumihi fil yaumi wal lailati ala 8 sa'atin wa huwa thulutsu zaman fa in ihtamala haluhu aqalla minha fa'ala wa la ba'sa an yuriha nafsahu wa qalbahu wa basarahu idza kalla syai'un min dzalika wa dafu'u bitanazzuhin wa tafarrujin fil mutanazzahati bihaitsu ya'udu ila halihi wa la ya'idu alaihi. Yang artinya hendaknya ia menyedikitkan tidurnya selama tidak membahayakan fisik dan pikirannya. Janganlah ia menambahkan tidurnya dalam sehari semalam, lebih dari 8 jam, yaitu sepertiga waktu. Jika kondisi memungkinkan untuk kurang dari itu, maka lakukanlah. Tidak mengapa ia mengistirahatkan jiwa, hati, dan penglihatannya jika dirasa lelah atau lemah. Dengan reaksi dan melihat-lihat di tempat wisata, selama ia bisa kembali ke kondisi semula dan tidak menyia-nyiakan waktunya. Jadi, adab yang sembilan itu adalah, jadi kita tuh harus menyedikitkan waktu tidur kita. Jadi tidak boleh lebih dari 8 jam. Misal kita tidur selama 10 jam. Nah, jadi itu tuh 2 jam itu tuh harusnya tuh dipakai untuk eh, menuntut ilmu, malah terbuang sia-sia. Akan tetapi lebih baik itu kita menyedikitkan seperti kita tidur selama 6 jam. Nah, jadi itu 2 jamnya itu bisa dipakai untuk menuntut ilmu. Kemudian adab yang ke-10 itu adalah an yatrukal isyrata fa inna tarkaha min ahammi ma yanbaghi li talibil ilmi wala siyama li ghairil jinsi khususan in kasura la'ibuhu wa qallat fikratuhu fa inna taba'a sarra wa afatul israti doya'ul umri bi ghairi faidatin wa zahabud dini idza kana ma'a ghairi ahli fa ini ihtaja ila man yashabuhu falyakun sahiban solihan dayyinan takiyan wari'an zakiyan kathiral khairi khalilas syarri hasanal muru'ati qalilal mumarati in nasiya zakara wa in zakara a'ana. Yang artinya hendaknya yang meninggalkan pergaulan karena meninggalkannya adalah hal terpenting bagi penuntut ilmu, terutama pergaulan dengan lawan jenis. Apalagi jika orang tersebut banyak bermain dan sedikit berpikir, karena tabiat itu mencuri ya, atau mudah menular. Jadi, ketika kita menuntut ilmu, jadi kita tuh harus meninggalkan yang mana pergaulan-pergaulan yang berkontak fisik dengan lawan jenis, karena itu akan menyebabkan menyebabkan adanya rasa ke lawan jenis tersebut. Jadi kita tuh jadi tidak fokus dalam menuntut ilmu tersebut. Bencana dari pergaulan adalah hilangnya umur tanpa faedah dan hilangnya agama jika pergaulan dengan orang yang bukan ahlinya. Jika ia membutuhkan seseorang untuk dijadikan teman, maka carilah teman yang soleh dan taat beragama, bertakwa, wara, suci, alaknya, banyak kebaikannya, sedikit keburukannya, baik budi pekertinya, dan sedikit mendebat. Jika ia lupa, temannya akan mengingatkan, dan jika ia ingat, temannya akan membantunya. Jadi, ketika kita mencari teman tuh, kita harus mencari teman tuh yang benar-benar soleh, taat beragama. Pokoknya tuh teman yang pikirannya tuh tertuju kepada jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan dalam pembacaan kalimat Arab atau dalam artinya, mohon dimaklumi. Mungkin cukup sekian. Wabillahi
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this?